Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas hidayah Allah juga yang menggerakkan hati-hati kita sehingga ada hidayah atau petunjuk, diberikan kekuatan hati untuk mempelajari bahasa Arab. Tidak lain hal demikian melainkan memang petunjuk Allah atau kasih sayang Allah yang menggerakkan, yang menghidupkan hati kita untuk semangat belajar bahasa Arab. Dan yang menggerakkan hati saya untuk memencet HP, kemudian bisa dihubungi dengan teman-teman sehingga kita bisa bersilaturahmi di dalam lingkaran mempelajari Al-Quran ini. Tidak lain demikian, itu bahagian dari perencanaan Allah dan ketentuan Allah. Maka dari sini saya sangat bersyukur ya ibu-ibu ya, kita termasuk orang-orang yang masih digerakkan hatinya Allah untuk mempelajari Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah bahagian dari syiar agama kita untuk lebih mendalami, memahami Al-Quran ya, bahasa Arab ini untuk mendalami Al-Quran. Dan sebelum ya Bu kita mau belajar pelajari bahasa Arab, lebih baik kita ini dulu ya Bu ya, ta'aruf, saling mengenal antara satu sama lain gitu kan. Setelahnya nanti pas ditanya tadi belajarnya sama siapa, nggak tahu, ustazahnya sudah siapa, nggak tahu gitu kan ya. Jadi saya memperkenalkan diri dulu karena ini yang pertama. Nama saya Retno Suzanne Handayani. Saya aslinya dari Padang ya, tapi kebetulan domisilinya di Bekasi. Sebenarnya Bekasi, antara Bekasi sama Jakarta gitu, karena di Pondok Gede udah batasan banget, sedikit aja lagi nyampe ke Jakarta gitu kan. Jadi walaupun gimana-gimana terpaksa harus menerima orang pinggiran jadinya, orang Bekasi jadinya maksudnya. Saya sudah berkeluarga dan memiliki 3 anak. Kebetulan saat ini aktivitas saya mengajar dan kemudian saya juga sering ngisi kajian-kajian ibu-ibu di masjid-masjid. Terutama yang saya isi itu masalah fikih dan masalah tafsir. Kemudian saya juga alumni dari Al-Azhar Kairo. Kebetulan jurusan saya di sana jurusan Usuluddin, lebih tepatnya itu hadis ya. Untuk saat ini saya sudah, kalau dilihat dari wajah ya Bu ya, ini wajahnya kalau saya bilang ini ke ibu-ibu umur saya masih 20 tahun, 23, mungkin orang pada masih percaya karena kalau dilihat dari tekstur tubuhnya masih kecil gitu kan. Tapi kalau ditanya umur, saya jadi malu gitu kan, umurnya sudah di atas 40. Baik ibu-ibu, sebelum kita mempelajari bahasa Arab, maka kita ketahui dulu ya Bu ya, kenapa. Tentu kita ada the reason, maksudnya alasan kenapa kita mempelajari mempelajari Al-Quran gitu. Tidak ada istilahnya kita mempelajari sesuatu hanya aku pengen saja, enggak, tapi kita tahu alasan kita kenapa kita mempelajari Al-Quran. Maka oleh karena itu kita ketahuilah bahwasanya Al-Quran tersebut adalah bahagian dari syiar Islam yang merupakan salah satu
cara untuk bisa memahami agama Islam. Contohnya kayak gini ya Bu ya, yang saya lihat bagaimana cara memahami agama Islam. Kita semua, ini Bu ya, kita semua pasti diwajibkan untuk melakukan sholat dalam 5 waktu. Dalam sholat 5 waktu, pasti di dalam rakaat itu kita akan membaca Al-Fatihah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, apakah hanya sekadar membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin dengan bacaan yang pas, tajwidnya yang sangat mantap, bahkan sudah bersanad, tapi kita kosong atau blank untuk bisa memahami makna Al-Fatihah itu sendiri. Kadang kita heran ya, kenapa kok orang sholat tapi kok bisa dia menghayati apa yang dibacanya? Kenapa kok orang sholat kok bisa dia nangis dengan apa yang dibacanya? Karena mereka memahami apa yang mereka baca. Ketika mereka membacakan Bismillahirrahmanirrahim, mereka tahu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana bentuk Ar-Rahman, bagaimana bentuk Ar-Rahim. Kalau kita tidak tahu artinya, tentu kita hanya daftar aja ya Bu ya, dari awal sampai akhir membacanya, karena kita nggak tahu maknanya. Tapi ketika kita tahu maknanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seperti apa pengasih Allah, seperti apa penyayang Allah, maka kita dalami. Untuk mendalami itu caranya yaitu dengan memahami Al-Quran. Maka ketika kita bisa memahami Al-Quran dengan bisa memahami bahasa Arab, maka akan lebih tersentuh bagi kita untuk melakukan sholat tersebut. Contoh konkretnya kayak gini, Ar-Rahman. Mana Ar-Rahman itu Allah hanya memberikan kasih sayang khusus, kasih sayangnya itu pengasih dan penyayangnya. Pengasihnya itu dia dikasih ke semua makhluk gitu kan. Baik makhluknya yang muslim, yang non-muslim, Allah kasih rezeki semuanya. Allah menjanjikan rezeki semuanya. Rezeki makan, rezeki tempat tinggal, dan rezeki semuanya. Cuman bedanya apa? Penyayangnya. Bagaimana bentuk penyayangnya? Maka adanya di pengasih dan di penyayangnya di Ar-Rahim. Rahim ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Kan makna katanya sama ya Bu, dari satu kata sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kok Allah membedakan makna Rahman dengan Rahim? Maka tahunya kita perbedaan antara Rahman dan Rahim ini ketika kita sudah mempelajari bahasa Arab. Maka kita akan akan membawa ke hati kita, ya Allah begitu banyaknya kasih sayang Allah. Ya Allah, begitu ininya bersyukurnya kita ketika kita berada dan memahami Al-Quran. Akhirnya semakin hari semakin bertambahlah ruh yang ada di dalam diri kita, maka semakin terasa kekuasaan Allah itu di dalam diri kita. Setelah apa? Setelah kita memahami Al-Quran tersebut melalui bahasa. Terus yang kedua, ini dari segi agamanya ya. Kalau dari segi dunianya, bahasa Arab juga termasuk bahasa dunia ya. Karena dari sekian presentasi manusia di dunia ini, sekian setengah persennya juga mereka adalah orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Ketika kita pergi haji, di haji kita bertemu dengan orang-orang yang belahan dunia. Selain dari bahasa Inggris, bahasa Arab juga menjadi bahasa dunia. Jadi untuk mencapai percakapan dengan orang yang non-Muslim, yaitu dengan bahasa Arab. Dengan yang Muslim, yaitu dengan bahasa Inggris ya, dengan non-Muslim berarti dengan bahasa Arab. Jadi konkretnya bahwasanya bahasa Arab ini termasuk adalah bahasa nomor 3 di dunia yang harus kita pelajari, yang juga harus kita pahami. Baik, mungkin itu hanya sekadar itu saja ya Bu ya, mukadimah dari saya tentang urgensi bahasa Arab, sehingga tidak mengurangi waktu kita untuk bisa lebih banyak belajar bahasa Arab.
Baiklah ibu-ibu yang saya rahmati dan yang saya sayangi, pertama kita akan ini kan ya Bu ya, mengenal permasalahan yaitu tentang tahiyah dan ta'aruf. Boleh silakan ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang sudah punya buku bahasa Arabnya bisa melihat membuka bukunya, yaitu bab pertama yaitu al-wahdatul al-ula, yakni tentang at-tahiyyah wa ta'aruf. Maka wahdatul ula itu sama dengan bab pertama. Wahdah al-ula, al-ula artinya pertama, wahdah artinya bab, yaitu tahiyah, at-tahiyah wa ta'aruf. Tahiyah artinya adalah ucapan selamat, ta'aruf artinya saling mengenal. Lanjut pada halaman selanjutnya kita akan melihat bentuk dari percakapan, yaitu al-hiwar al-awwal. Al-hiwar al-awwal, al-hiwar artinya adalah percakapan. Al-awwal artinya pertama. Kemudian di sampingnya ada kata unzur wasmi' wa a'id. Unzur artinya lihatlah. Wastami' artinya dengarkanlah. Wa a'id artinya ulang. Berarti ketika kita melihat ini, maka kita disuruh lihat dulu, kemudian dengarkan apa yang saya bacakan, kemudian wa'a'id. Ulanglah apa yang, atau ulangi kembali apa yang saya bacakan. Dalam bahasa Arab, kalau kita pengen ngomong dengan orang Arab, mereka ada intonasinya, intonasi percakapan. Saya nggak datar aja. Contohnya kalau kita biasanya ya Bu ya, kalau baca Assalamualaikum itu kan Assalamualaikum, Assalamualaikum di rumah ya Bu ya. Nah, tapi di dalam bahasa Arab mereka punya lahjah sendiri gitu ya. Maka cara bacanya Assalamualaikum. Mana yang panjang dipanjangkan, mana yang pendek dipendekkan. Jadi ada nadanya ya Bu ya. Kalau kita kan masuk ke rumah gitu, Assalamualaikum, kumnya dipanjangkan. Padahal di tulisannya kumnya tidak panjang. Akhirnya maknanya salah ya Bu ya. Jadi Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti jawabannya Waalaikumsalam atau Waalaikum. Nah, atau gitu ya Bu ya biasanya. Jadi inilah kesalahan-kesalahan yang kita ucapkan ya Bu ya dalam bahasa Arab. Coba pertama saya coba bacakan ya Bu ya, Khalid dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluk. Ini ada intonasinya ya Bu ya. Kaifa haluk. Alhamdulillah bi khair. Sebentar. Kaifa haluk bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluk anta bi khairin walhamdulillah. Jadi ada nadanya ya Bu ya, bukan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Mas muka ismi Khalil. Kaifa haluka? Nah, enggak kayak gitu ya Bu ya. Tapi ada nadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Mas muka ismi Khalil. Kaifa haluk bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluk anta bi khairin walhamdulillah. Kira-kira ada yang pengen mencoba membacanya Bu di antara ibu-ibu dengan nada yang telah saya ajarkan. Mungkin ada ibu-ibu yang pengen cobanya Bu. Assalamualaikum. Karena Ustazah, ada nomor urutnya Atau bisa dua Boleh, Ustazah. Jadi siapa Kholik, Iya. siapa Ini kita ingin coba ya, ini dari Khalid, siapa namanya dulu ya, Khalil. biasanya intonasinya. Boleh dari urutan nomor 1 boleh Bu. Ustazah. Nomor satu, nomor
Nomor satu saya Berdua saja biar memaksimalkan waktunya nomor 1 dan nomor 2. Jadi Khalid dan Khalil. ya nomor 1 dan nomor 2 ya. Saya nomor 1, nomor 2 mungkin tak. Assalamualaikum. Ya, Nomor 2 kayaknya Umi Sri Wahyuni deh. Iya, saya Umi seperti ini. boleh Iya, Bu. silakan. Kalau nomor yang Khalidnya nomor 1, yang Khalilnya nomor 2 bisa Bu. Silahkan Bu. Lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut Bu. Ismi Khalid. Ma asmuka? Mas Masmu- Muka. Masmuka. Nah, ini ya Bu ya. Nih, alif yang di tengah kan tidak ada baris, maka itu tidak dibaca. Jadinya Mas Muka. Masmuka. Hmm. Ismi Khalid. Mas muka? Lanjut Ibu yang Khalil. Sri. Umi Sri. Sri. Umi Sri. Ini kan Umi Sri nomor 2. Yang berikutnya. tadi sudah kan? Yang Ismi Khalid. Jawabannya ke bawah. Terusin yang chat berikutnya. yang- Terus ya setelah itu Ismi Khalil kaifa haluk. Nah, yang maksudnya kalau saya kan yang jadi Khalil kan? Iya. Jadi Nah, kan berarti ulang lagi. Kan saya udah Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terus saya bilang Ismi Khalid, Mas Muka. Terus Uti jawab lagi Ismi Khalil. Sudah Ismi Khalil. Sudah saya jawab tadi. Tadi signalnya nggak ada Kedengeran. Umi Sri Wahyuni. Iya, Ya silakan. Allah. Ya, Iya. silakan. Ismi Khalil. Kaifa Kaifa ya Ustazah? Iya. Iya, kaifa haluk. Kaifa haluk? Khairi walhamdulillah. Wa kaifa haluka anti? Nah, anta ya. Bi khair. Karena tetap ya, karena perempuan saya bilang anti. Iya, wa kaifa haluka anta. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Baik. Nah, mungkin satu lagi Bu, Ibu nomor 3 dan nomor 4. Nanti insya Allah ada gilirannya ya Bu ya. Yes. Baik, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Membimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut Ibu. Bisa. Ismi. Ismi Khalid. Mas Muka. Ismi Khalil. Nah. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Masya Allah, ibu-ibu dari ibu nomor 1 dan nomor 4 udah serasa di Arab kita, nada intonasinya ya. Masya Serasa Allah. dengan orang Arab. Alhamdulillah. Baik, ini nanti insya Allah ada giliran masing-masing ya Bu ya. Artinya nggak diartiin Ustazah, Iya. takutnya pada ada yang belum mengerti. Ini udah intonasi atau cara bacanya. Selanjutnya kita artikan ya Bu ya. Assalamualaikum, sudah tahu kita artinya semuanya ya Bu ya. Ini lanjut Ismi Khalid. Ismi nama artinya adalah nama saya. Ismi artinya nama saya. Nama saya Khalid. Jadi nama saya Khalid. Mas Muka, siapa nama engkau? Nama saya. Siapa nama engkau? Mas Muka. Berarti K-nya di baris di atas ya Bu ya. Kita lingkari dulu nanti yang K-nya ini ya Bu ya, di Mas Muka ini. Jadi dilingkari dulu, nanti ada penjelasannya ya, tapi terakhir nanti dijelaskan biar kita nggak bingung. Mas Muka, siapa nama engkau? Kemudian di Khalil, Ismi Khalil. Nama saya Khalil.
ya adalah si Khalil. Terus kaifa haluk, siapa bagaimana? Kaifa artinya bagaimana. Halu nih bukan pakai k ya Bu ya. Hal kalau bahasa Indonesianya hal ya Bu ya. Hal artinya keadaan. Ka berarti engkau. Bagaimana keadaan engkau? Terus jawabannya bi khairin. Alhamdulillah, bi khairin ini artinya sehat-sehat saja gitu. Terus kemudian walhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya alhamdulillah saya sehat-sehat aja. Wa kaifa, wa ini ada tulisan wa di sini artinya dan kaifa dan bagaimana halu keadaan keadaan engkau anta. Nah, engkau juga artinya sama. Maksudnya bagaimana keadaan kamu wahai ini gitu kan. Jadi dipakai kata anta lagi. Kemudian bi khairin walhamdulillah. Dalam keadaan baik, alhamdulillah. Oke. Nanti penjelasannya terakhir ya Bu ya. Nanti kita coba lagi ke hiwar selanjutnya. Nanti setelah hiwar selanjutnya, maka ada penjelasan yang akan saya tambah. Tapi ini kita lihat dulu di sini ya Bu ya. Yuk, al-hiwar al-ula. Ini al-hiwar al-ula. Ini yang mbaknya ya Bu ya, yang mbaknya. Unzur wastami' wa a'id. Lihatlah, dengarkan, kemudian ulangi. Oke, ini khaulah ya Bu ya. Nah, saya coba bacakan, nanti Ibu ikuti. Kita baca ganti-gantian ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi khaulah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Boleh. Ini kita baca dulu ya Bu ya. Boleh Ibu yang Ibu nomor 5 dengan nomor 6 dicoba diulangi. Siap Ustazah. Saya nomor 6. Iya. Yang nomor 6. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khaulah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Masya Allah. Khairin. Walhamdulillah. Masya Allah. Nah ini Bu, maaf ya Bu, ini assalamualaikum hukumnya masih panjang. Oh, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hukumnya ini Indonesia Bu. Kita anggap aja kita sudah Assalamualaikum. menjadi orang Arab ya Bu. Allah, Masya Allah. Iya, Ustazah. Afwan, Ustazah. Baik Ibu, yang Ibu nomor 7 dengan nomor 8, silahkan Ibu. Baik, Sarah. Silakan yang nomor 7. 7 saya ya. Iya. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Ismi Haula. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? panjang hanya Bu. Kaifa? Oh, panjang. Hmm. Kaifa haluk? Bi khair. Walhamdulillah. Masya Wa kaifa haluk? Wa kaifa haluki? Wa kaifa haluki anti? Masya Allah. Bi khair. Walhamdulillah. Masya Allah. Baik, kita cukupkan dulu di sini ya Bu ya. Maka nih kita artikan. Assalamualaikum, udah tahu. Nih, ismi Khaulah. Nama saya Khaulah. Ismi, nama saya Khaulah. Mas Muki, siapa nama engkau? Ki. Tadi ini ada perbedaan ya Bu ya. Tadi di Mas Muka. Kalau lihat gambarnya laki-laki.
Sekarang di gambar kedua, gambarnya perempuan, dipakai kata masmuki. Jadi ada perbedaan ka dengan ki di sini sekarang ya. Kemudian ismi Khadijah. Nama saya Khadijah. Kaifa haluki? Bagaimana kondisimu atau keadaanmu? Ini beda lagi, Bu. Tadi haluka, yang sekarang haluki. Ini beda ya, Bu ya. Kemudian bi khairin walhamdulillah. Saya ada baik-baik saja, alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Dan bagaimana kondisi engkau nih? Haluki nih beda lagi. Tadi haluka, ini sekarang haluki. Ya, bagaimana keadaan engkau? Anti. Yang ini anti kalau di atas dipakaikan anta. Ini bedanya. Kemudian bi khairin walhamdulillah. Sebelum saya menjelaskan, kira-kira ada pertanyaan, Bu. Kenapa letak perbedaannya? Kok dipakai ka? Kok dipakai ki? Kenapa anta? Kenapa anti? Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, Bu? Assalamualaikum. Iya, Ibu. Izin gabung. Iya, Mbak Uti silakan. Maaf ya, Mbak Zina tadi lagi tanggung. Ya. Kenapa perbedaannya ya, Bu? Kaifa haluka, kaifa haluki. Maka di sini perlu butuh penjelasan ya. Bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia adalah pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita kamu, ya kamunya bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Kalau dalam bahasa Arab dipisahkan. Ketika laki-laki maka dipakai ka. Mas muka, siapa nama engkau? Maka ka di sini. Atau kaifa haluka, bagaimana kondisi engkau? Tapi ketika perempuan, maka nih di percakapan kedua kita lihat Mas Muki dipakai ki. Nah, kemudian kaifa haluki, maka yang dipakai adalah ki. Jadi bedanya adalah laki-laki memakai ka, perempuan memakai ki, ya engkaunya. Kemudian di sini ada penggunaan anta. Anta artinya engkau juga. Nah, engkau, maka untuk laki-laki dipakaikan anta. Untuk perempuan dipakaikan anti. Jadi kalau ibu mau ngomong ke laki-laki, mau bilang kamu tuh gitu kan. Anta, nah, gitu kan. Kalau perempuan kamu tuh gitu kan. Anti, anti gimana sih gitu kan. Anta gimana sih? Nah, gitu ya. Ya, begitulah kira-kira ya Bu ya. Jadi perbedaannya ada di domir tersebut. Disamakan ya Bu ya. Ketika ke laki-laki dipakainya ki, nanti jadi bencong dong. Jadi harus tahu gitu Kak, hanta, perempuan anti. Itulah kira-kira ya Bu ya. Insya Allah dari 2 percakapan ini ada pertanyaan lagi Ibu-ibu yang belum dipahami. Insya Allah paham. Kalau tidak ada, nanti ini ada apa ya, biar PR-nya nih. PR-nya adalah menghafal kosakata. Kalau nggak dihafal itu nggak akan bisa-bisa. Udah maunya 5 bulan Ibu belajar, kok nggak bisa-bisa bahasa Arabnya? Ya kosakatanya nggak dihafal-hafal, Bu. Ya. Nah, nih selanjutnya kita belajar, nih kita lihat di latihan ya Bu ya. Silakan Ibu buka halaman selanjutnya bagi Ibu yang punya buku Arabiyah Baina Yaday. Di halaman ini ada kita lihat gambar yaitu al-mufradat. Al-mufradat, ini ada tulisan al-mufradat di atasnya. Al-mufradat itu artinya kosakata. Al-arud, al-ardu. Al-ardu itu gambarnya, maksudnya penjelasannya, maksudnya gambarnya ada
apa contoh-contoh gambarnya, atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin worksheet-nya gitu ya. Ya. Kemudian unzur wastami' wa a'in. Lihat, dengarkan, kemudian ulangi. Ulangi. Maka di sini kita coba. Tadi ada penjelasan kan Bu, untuk laki-laki dipakai ka ya, untuk perempuan Ya. ki. Maka di sini kita coba latihannya. Kalau bingung-bingung berarti ya, boleh. Jadi ini kaifa haluka anti, kaifa haluki anta. Maka di sini di latihan pertama tadrib al-awal nih ada tulisan tadrib di bawah nih gambar kedua. Sil bainal ibarah wa surah al-munasibah. Maka ini yang pertama dulu kita lihat ya Bu ya. Ini di gambar yang pertama ada tulisan bapak-bapak. Maka di bapak-bapak ini yang cocok bagaimana Bu? Apakah kaifa haluka atau kaifa haluki? Kaifa haluka. Kaifa haluka. Haluka. Di gambar yang nomor 2 ada gambar perempuan. Mana yang cocok Bu? Kaifa haluka atau kaifa haluki? Kaifa Haluki. Kemudian ada tulisan anti dan anta. Di gambar pertama ada gambar laki-laki. Itu tulisannya anti. Betul nggak dipakaikan untuk laki-laki anti? Salah. Yang benarnya apa? Foto. Foto. Anta. Oke. Terus yang kedua ada gambar perempuan. Ditulis di situ anta. Benar nggak? Foto. Anti. Berarti yang Yang betulnya benar anti. Anti. Oke, dan latihan yang pertama sil bainal ibarah wa surah al-munasibah. Sil artinya hubungkan. Baina artinya antara, al-ibarah itu ungkapan-ungkapan dari gambar, asurah gambar yang cocok. Mana yang cocok? Oke, mas muka. Ini ada tulisan mas muka. Mas muka ini cocok untuk yang mana, Bu? Gambar di bawah. Yang laki-laki. Di bawah. Yang Gambar bawah laki. laki. Kalau mas muki Untuk perempuan. Atasnya yang perempuan. perempuan. Kalau anti Yang perempuan. gambar perempuan. Kalau anta Laki-laki. 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 Oke, latihan selanjutnya. Latihan yang kedua. Ajib. Tadrib artinya latihan ya Bu ya. Ajib artinya jawablah. Nih. Assalamualaikum. Tadi yang belum Ibu sampai nomor 8 kita ada 10 ya Bu? Ya, ya saja. Hari sebenarnya 15 tapi ada yang libur. Yang menyimak Cuman 2 orang. ada 10 kan ya Bu ya kita Bu? Yang Ada sekarang. 15 saja. Menyimak. Oke. Oke. Ada 15. Sekarang saya coba tanya Ibu yang nomor Coba di dulu yuk sahabat-sahabat yuk yang 9 enggak ini. ya Bia. Tadi kan nomor 8 ya Bia. Ibu yang nomor 9. Coba Ibu jawab. Assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Oke, Ibu yang nomor 10. Kaifa haluka? Maka jawabannya Bi khair, alhamdulillah. bi khairin wal. Walhamdulillah. Oke. Mas muka, Ibu yang nomor 11. Bentar saja nomor 10 ada 2 ini. Mohon maaf ini yang nomorin salah nih. Umi Eli nomor 11 ya. Oh, Umi Ngaifa nomor 12 ya. Mas muka, seharusnya Mas muka dulu tadi. Mas muka. Ah ya Bu. Nih, Umi Eli silakan Umi Eli. ya Ibu. Yang nomor 11. Nah, kalau ditanya Mas muka, maka jawabannya apa Bu? Ismi. Somirnya Bu. Ismi, Ismi. nama sendiri ya atau nama itu saja? Iya Bu. Ismi Eli. Ini
Ini Mas Muka. Nih, nah di sini Masmuka Bu yang kecilnya Mas ya Muka. Bu ya. Ini dipakaikan Ismi Mas Khalil. Muka. Berarti kalau Ka laki-laki atau perempuan? Ismi Khalil. Masya Allah, barakallahu fiku. Ya betul, Fikri barakallah. ismi Khalil. Kemudian kaifahal ini soal nomor 4. Ismi. Nah, kalau ismi, ini terserah ya Bu ya. Siapa nama Ibu? Ibu yang nomor 12. Ismi, apa gimana jawabannya Bu? Kalau ditanya ismi, maka lanjutannya apa? Ismi Ngaipah. Nah, iya, baik Ibu. Selanjutnya Ibu yang nomor 1. Mas Muki, jawabannya apa Bu? Ingat domirnya ya Bu. Ismi Fitria. Boleh. Karena Ibu perempuan ya, pakai ismuki ya Bu. Masya Allah Ibu. Oke, kemudian pertanyaannya, kaifahaluki Ibu yang nomor 2. Bi khairin walhamdulillah. Masya Allah. Terus Ibu yang nomor 3, Ismi Umu Kenta. Masya Allah. Masya Allah. Baik Ibu. Kira-kira dari sini ada pertanyaan Bu? Kalau paham, jikalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Ustazah tanya, kalau kaifahaluka ini tanya kabar ya? Iya, kaifahaluka di sini ya Bu ya, perbedaannya nih yang kita iniin di percakapan ini ya Bu ya, ini menunjukkan pertama, di percakapan ini adalah mengajarkan ke kita tata cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Arab. Jadi kalau umpamanya Ibu nih ketemu sama orang Arab gitu kan. Nah, cara ngomongnya, cara memperkenalkan diri dengan bahasa Arab seperti ini. Tanya ke dia dulu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Perkenalkan nama kita dulu, Ismi, nama saya ini. Kemudian nama engkau siapa? Maka caranya begini ya, biar. Nah, kemudian di dalam orang Arab ini mereka terbiasa menanyakan kondisi keadaan orang gitu. Kalau kita gimana apakah siapa namamu, nama ini, jarang kita akan nanya kamu dari mana, langsung kita tanyakan seperti itu kan Bu ya. Kamu dari mana, kampungnya di mana, sekolahnya di mana, itu yang ditanya dulu. Betul Ustazah. Bu, mereka lebih dulu menanyakan gimana kabarmu, kamu sehat nggak, kamu ini enggak gitu kan. Jadi kondisi orangnya, kalau kita udah langsung to the point gitu, kayak mau wawancara aja gitu kan Bu ya. Kamu di mana tinggalnya, kamu ini tamatan mana gitu. Kalau kita bahasa Indonesia, kalau orang ini lebih mempertanyakan kondisinya dulu, keramah tamahannya ya. Maka ditanya bagaimana kabarmu, bagaimana kabar keluargamu, baru mulai dengan percakapan yang lain. Jadi kebanyakan mereka mujamalah basa-basi dahulu, barulah mulai ke to the point untuk membahas hal-hal yang lain. Ataupun sekalipun Bu ya, kita sudah kenal dengan mereka gitu kan, sudah saling kenal, saling dekat. Pertanyaan pertama dalam pertemuan mereka itu, kalau mereka udah lama nggak ketemu, pasti akan menanyakan kondisi. Kita udah lama nggak ketemu, bagaimana kabarmu, bagaimana kabar keluargamu, dan ini. Kalau kita kan langsung, lama nih nggak ketemu, kemana aja? Nah, biasanya gitu kan Bu ya. Kemana aja nih ente gitu kan biasanya. Nah, jarang nanya gimana kabar ente sekarang, sehat ente, jarang, sering lupa gitu kan. Paling nanya ini ente kemana aja, nggak ini, mana tahu dia sakit, mana tahu dia ini. Jadi jarang, luput bagi kita untuk menanyakan. Maka orang Arab seperti ini. Terus di dalam bahasa Arab ini dia dibedakan domirnya ya biar laki-laki, perempuan. Tadi Mas Muka Ka dipakaikan untuk laki-laki, Ki untuk perempuan. Kemudian Anta untuk laki-laki, Anti untuk perempuan. Bedanya Anta dengan Ka adalah, kenapa kok Ka? Kan artinya sama laki-laki. Anta sama laki-laki. Bedanya adalah kalau Anta, nih di dalam bahasa Indonesia ada nama istilahnya orang pertama,
orang kedua, orang ketiga. Kalau orang pertama saya, kamu, saya, orang yang kedua kamu, kalau orang ketiga dia, ya dia. Maka anta ini untuk orang pertama, untuk orang kedua ya biar anta artinya engkau laki-laki. Kalau anti orang kedua engkau perempuan. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Kalau ka ini digunakan apabila bergabung antara satu kata dengan kata yang lain. Berarti jika ingin digabungkan kabar engkau, berarti pakaikan ka. Tapi kalau ingin dipisah, maka dipakai anta. Ya. Jadi misalnya ini, kamu kemana aja? Gitu. Maka kita bilang, aina anta, kemana engkau? Maka kita pengen memisahkannya. Aina anta, maka dipakai engkau. Tapi ini bajumu berarti sama, maka dipakaikan ka ya, bukan anta ya. Seperti itu. Begitu juga dengan ki dan anti. Begitulah kira-kira bedanya. Ini sama-sama mereka artinya engkau ya, ya. Kira-kira paham kan, Bu? Insya Allah. Insya Allah. Ya, Bu. Nah, kemudian percakapan yang kedua. Insya Allah percakapan kedua ada ini, kita ini kan dulu ya, Bu ya. Al-hiwar asani. Hiwar percakapan, asani artinya kedua. Anzur wastami' wa'id. Lihat, dengarkan dan ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Boleh. Tadi Ibu sampai Ibu dari mana, Bu? Yang baca nomor 4 ya, Bu. Lanjut nomor 5, Bu. Nomor 5 sama nomor 6 bisa saja. Nomor 5 dengan Ibu nomor 6. Silakan, Bu. Baik, saya. Assalamualaikum. Nah, Bu, nadanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Oke, lanjut, Bu. Min aina anta? Ana min Pakistani. Hal anta bi Pakistani. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Oke. Ana Turkiya. Ana min Turkiya. Turkiyun. Turkiyu, ya Bu ya. Ana Turkiyu. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Oke. Ahlan wa sahlan. Oke, kita artikan dulu ya, Bu ya. Ya. Min aina anta? Min artinya dari. Dari mana? Aina artinya dari mana? Mana arti dari mana? Anta berarti engkau. Kau. Dari mana engkau? Min aina anta? Ana min Pakistan. Saya. Ana artinya saya. saya ya, biar min Pakistan. Dari Pakistan. Pakistan ya, biar Pakistan. Hal anta Pakistani? Apakah engkau orang Pakistan? Maksudnya kewarganegaraan Pakistan. Naam. Iya, naam artinya iya. Ana Pakistani. Yes, betul. Saya orang berkebangsaan Pakistan. Wama jinsiyatuka anta? Wama ma artinya di sini apa? Ya, dan apa
kewarganegaraan. Jinsiyah. Jinsiyah artinya kewarganegaraan. Nih ada lagi Bu, kata K-nya di sini. Kewarganegaraan engkau. Anta kewarganegaraan engkau ya, Bu ya. Ana Turkiyu. Ana saya, nih ana artinya saya, Turkiun, saya dari Turki. Ana min Turkiya, saya kewarganegaraannya Turki. Saya berasal dari Turki. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ya. Baik, ini diartikan ya Bu ya. Nih hiwar asani. Nanti kita jelaskan ya Bu ya. Nanti kita cari perbedaan antara dua percakapan ini. Percakapan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Mesr. Hal anti Misriyah? Naam. Ana Misriyah. Wama jinsiyatuki anti? Apa kewarganegaraan engkau? Ana Suriah. Saya berkebangsaan Suriah. Ana min Suriah. Saya dari Suriah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Boleh Ibu yang nomor 7 dengan nomor 8. Silahkan Ibu coba dibaca. Baik Ustazah. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana min Misr. Bukan deh, min aina an. Aina. Aina anta. Oh iya, kok loncat. Min aina Malas, anti? Om. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam. Ana Misriyah. Wama jinsiyatuki anti? Ana Suriah. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Oke. Nah, ini insya Allah ini ya Bu ya. Nih kira-kira dari dua percakapan ini. Nih dari percakapan pertama dan yang kedua. Ada perbedaan. Yang pertama ini menggunakan min aina anta. Yang kedua digunakan min aina anti. Berarti satu anta, yang satu anti. Kalau laki-laki ditanya anta. Nih, yang perempuan ditanya anti. Itu perbedaannya. Kemudian, ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Yang kedua dipakaikan ana min Mesir. Yang pertama nih, ini yang jadi pertanyaan ya Bu ya. Pakistani. Apa perbedaan Pakistan yang pertama dengan Pakistani? Kan sama-sama Pakistan ya Bu ya. Perbedaannya adalah seperti ini. Di Indonesia kita kebanyakan ya Bu ya. Kalau warga kenegaraannya pada umumnya di Indonesia ini cuma satu kebanyakan, kecuali orang asing yang datang ke Indonesia, mereka bekerja di Indonesia. Tapi di negeri-negeri yang Arab itu, mereka kewarganegaraan mereka adalah keturunan orang di luar. Contohnya gini Bu, mereka tinggal di Arab Saudi, umpamanya sudah 10 tahun atau sudah 15 tahun. Tapi kewarganegaraannya belum tentu mereka Saudi. Bisa jadi kewarganegaraannya adalah orang Suriah. Tapi walaupun mereka tinggal di Saudi mungkin karena bekerja atau karena alasan yang lain, 15 tahun sudah jadi di Saudi. Maka ketika mereka perkenalan ke orang itu, maka orang nanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Saudi." Maka ditanya, "Kamu asli Saudi?" "Enggak, saya aslinya berkebangsaan
umpamanya Suriah. Maka di sini perbedaannya Pakistan dengan Pakistani. Pakistan yang pertama yang tidak ada ianya berarti asal negaranya. Jadi kalau ibu ditanya Kalau tidak asal pakai ya, negara kamu mana gitu kan. Misalnya ibu tinggal di Kuwait umpamanya, udah 20 tahun di Kuwait. Maka saya berasal dari Kuwait. Kemudian ketika ke Kuwait, ibu pergi ke Saudi mengadakan umroh. Di umroh di Saudi, rupanya ibu kenalan sama orang Saudi itu. Ditanya, kamu dari mana? Hajinya dari mana? Saya dari Kuwait, gitu kan ya. Tapi kamu memang orang Kuwait? Kan pasti ditanya, oh bukan, saya orang Indonesia. Berarti kebangsaan kita itu, warga negara kita adalah Indonesia. Maka perbedaannya ketika ditanya, min aina anta, ana min Kuwait. Hal anta Kuwaiti, apakah engkau orang Kuwait? La, bukan, tidak, saya Indonesia. Saya Indonesia. Maka kewarganegaraan itu harus ditambah ya di belakangnya. Untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Jadi Pakistan menjadi Pakistani. Indonesia menjadi Indonesia. Malaysia menjadi apa, Bu? Malaysia. Malaysia, ya. Kalau Thailand Thailandi. Thailandi saja. Kalau kenegaranya berarti Thailandi. Kalau Singapura, Bu? Singapuri, karena ada ianya, Bu. Singapura tinggal tambah iya saja. Iya, jadi Singapuri ya, Bu ya. Kalau Jepang, Bu? Jepang. Jepang bahasa Arabnya Yaban. Yaban. Kalau negara Jepang jadi Yabani. Yabani, ya, jadi ya Yabani. Kalau Filipin jadi kewarganegaraannya berarti Filipin. Filipini. Jadi ada ianya di belakang. Inilah perbedaan Pakistani dengan Pakistan, ya. Kalau Pakistan berarti negaranya, Pakistani berarti keluarga negaraan. Kalau ya itu saja. Kalau iya itu keluarga negaraan. Iya. Dari mana nggak pakai iya ya Ustazah? Kalau negara nggak pakai iya, Bu. Kalau negara nggak pakai iya. Kalau kewarganegaraan baru iya. Kebangsaan. Insyaallah ya, Bu ya. Kemudian nih ada kata-kata ahlan wa sahlan. Nah, kapan kita gunakan kata ahlan wa sahlan? Itu pengucapan pokoknya kita nih orang Arab nih ya, Bu ya, kebanyakan mereka itu dalam menyambut tamu mereka itu sangat senang karena mereka tahu bahwa pahala menyambut tamu itu besar. Jadi ahlan wa sahlan maksudnya ahlan, misalnya mereka gembira gitu kan, maka diucapkan dengan kata ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat ini gitu kan, atau welcome gitu kan, maka digunakan kata ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan berarti sama dengan welcome ya. Kemudian percakapan kedua, nih ada perbedaannya. Pertama min aina anti, yang tadi di atas anta. Kan? Karena mereka kenapa dibedakan, Ibu? Untuk mengetahui laki perempuan. Iya, laki-laki dan perempuan. Nih, Ana ini ada perbedaan Ibu. Misri dan Misriyah. Kenapa kok Misriyah? Kok yang satu di atasnya Misri? Nah, ini di atas Pakistani, yang di atas Pakistan ya. Nih, Misri asal negara, yang satu kewarganegaraan. Iya, Misri berarti dia negara. Misriyah berarti keluarga negara. Bedanya Pakistani kalau ni pakai iya aja itu untuk laki-laki. Untuk perempuan maka ditambahkan tamarbutoh, menunjukkan tamarbutoh ini untuk perempuan. Maka kalau Misri pakai iya di terakhirnya kan, Bu.
berarti dia laki-laki. Kalau Iya. ditambahkan ta marbutoh berarti dia perempuan. Perempuan. Nih, kalau umpamanya dia Malaysia, apa kewarganegaraannya menunjukkan dia perempuan. Malaysia. Malaysia. Oke, kalau Indonesia, Bu? Indonesia. Iya, Indonesia. Kalau Jepang, Bu? Perempuan? Japaniyah. Ya, Yabani. ya. Iya. Yabani. Kalau Kuwait, Bu, untuk perempuan? Kuwaitia. Kuwait? Kuwaitiyah. Iya, Kuwait, ya. Kalau Amerika gimana, Bu? Kalau buat kebangsaannya? Amerikiyah. Ya, Amrikiyah ya, Bu. Amrikiyah. Kira-kira insya Allah paham ya, Bu, ya perbedaannya? Yang beda Inggris ya Ustazah. Kalau Apa, Inggris, Bu? kalau Inggris Kalau negara Inggris, Injilizi kan, Bu, ya. Injiliziyah jadinya. Kalau perempuan berarti Injiliziyah. Ya. Ditambah ya nih. Ya dan taknya di belakang. Ya, oke. Nih ada tulisannya nih, Bu. Coba Ibu lihat di percakapan yang kedua. Ana Suria. Ana min Suria. Saya berkebangsaan Suria. Saya memang dari negara Syria ya, dia. Suria berarti dia perempuan. Maka ini kenapa nggak ditambah tamar butoh Surianya, ada ya ianya? Karena ianya ya baris di atas aja, bukan ya yang ada tasdidnya ya, Bu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah negaranya, ya. Ini ya kalau Ibu ditanya jinsiah ke apa warga negara angkutnya, jinsiah tuh. Coba deh saya tanya ke Ibu yang nomor 9. Ibu yang nomor 9, Ibu silakan, Bu. Jinsiah tuh. Jinsiah tuh, Ki. Ibu. Silakan, Ibu. Ya. Ana Indonesia. Ana apa, Bu? Ana Indonesia. Pakai ya. Gimana sih? Maaf Ibu, di sayanya tadi nggak kedengar. Boleh diulang lagi, Bu? Oh baik. Ana Indonesia. Oh iya, Ana Indonesia. Kayak begitu ya, Bu ya. Coba Ibu yang nomor 10. Nggak mesti Indonesia, anggap aja Ibu berkebangsaan yang lain, Bu, gitu kan. Nah, jadi saya tanya, apa aja terserah gitu untuk apa ya, Bu, yang memudahkan kita memahaminya. Jinsiyatuki anti? Ana apa ya? Ana Malaysia. Oke, Ana Malaysia. Ya, berarti Ibu orang Malaysia. Oke, Ibu yang nomor 11. Coba saya tanya, Bu. Jinsiyatuki? Ana negara apa ya? Negara apa aja? Amerika gimana ya, Ustaz? Ibu Amerika. Kalau Amerika berarti Amriki. Amriki ya. Amriki? Iya. Oke. Nih saya tanya acak ya, Bu. Saya tanya acak, nanti nomornya Ibu siap-siap semuanya. Saya ganti ya antara K dengan Ki. Kalau saya tanya Ki, berarti Ibu harus menjawab pakai jinsiahnya pakai ya dan tamar butoh. Tapi kalau saya jawab tanya jinsiyatuka, anggap aja Ibu laki-laki, maka jawabannya pakai ya, Bu ya. Itu untuk memudahkan pemahaman, ngerti apanya supaya menghindari keraguan. Oke. Ibu nomor 5 tanya saya, jinsiyatuka? Nomor 5 silakan. Ayo. Nomor 11. Jinsiyatuka? Sabar ya, sabar. Ya, Umi Ngaifa sabar. Ini lagi diacak sama Ustazah. Sabar ya. Oh. Nah, silakan
dibuka moodnya nomor 5. Ibu Umi boleh Putri. dibuka mic-nya biar Lupa Ustazah, afwan. Ana Thailand Filipina. Bu, saya pertanyaannya nih, coba Bu, pertanyaan saya, ma jinsiyatuka? Ka, Bu, ma jinsiyatuka. Ka berarti laki-laki. Ana Filipina. Berarti kalau laki-laki pakai apa, Bu? Pakai ya, Filipina. Ya. Filipina. Filipina ya. Ini jadinya. Apa Ustazah? Sabar ya yang kan dia jawabannya Filipin sabar. kan Bu ya, Filipin. Berarti Filipina. Filipina. Iya, dia kan K ya Bu ya, laki-laki ya. Kecuali kalau ibu perempuan baru Filipina gitu Bu. Kan kalau pertanyaannya Ki ya, berarti Filipini. Filipini. Anak Filipini. Iya. Insya Allah ya Bu. Coba Ibu nomor 9. Ma jinsiyatuka? Nomor 9. Bu, silahkan dibuka, di-unmute dulu. Buka ininya Bu, buka. Oh, tadi sudah Ustazah. Oh, majin ya tuh Kak. Ana min Misri. Ana min Misri. Nah, betul. Sahih Bu. Ahsanti. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustazah. Ibu yang nomor 7. Ma jinsiyatuki? Nomor berapa? Nomor 7 Umi Ilah. Kalau menggunakan dagang Ini harus siap-siap ini Bu. Yang sudah ditanya udah tadi, yang belum nggak ditanya. Afan Ustazah. Iya, maaf ya Bu ya, nggak apa-apa biar kita. Ya, kalau ponakan udah datang ramai. Iya. Ma jinsiyatuki? Ana Indonesia. Oke. Indonesia atau Indonesia Bu? Ma jinsiyatuki ya, Ustazah. Iya. Indonesia. Betul. Ahsanti Bu. Berarti dah. Satu lagi kita coba ya Ibu. Ibu yang nomor 4. Saja nomor 12 dari tadi belum ditanya Ya, Ustazah. Ma jinsiyatuki? Nomor berapa yang ditanya Ustazah? Nomor 4 Ibu Sarah Maulani. Ya. Ma jinsiyatuki? Ana min yang ini Ustazah yang di Ya, pertanyaannya ma jinsiyatuki? Ana min Misri. Bu, pertanyaannya ma jinsiyatuki? Oh, Misri, Ana min Misriyah. Nah, ya, Ana min Misriyah. Oke, Bu. Oke. Nah, insya Allah paham ya Bu ya, kalau K dan I. Nih, pertanyaan yang jadi catatan juga nih Bu. Kalau Ibu ditanya warga negara, kalau ditanya negara nih Bu, pertama, kalau Ibu ditanya negara, apa negaramu? Maka ditambahkan dengan min. Ini ada kata yang Ibu lihat. Ana min Pakistan. Maka ditambahkan min ya Bu ya. Kalau ditanya negara, kamu dari mana? Maka jawabannya ana min. Pakai min ya Bu ya. Tapi kalau Ibu yang ditanya jinsiyah atau kewarganegaraan, maka nggak pakai min, langsung aja. Contohnya ana Turki. Nah, jadi nggak ada minnya. Itu perbedaannya ya Bu. Oke, coba kita latihan dulu ya Bu ya, biar nggak meragukan. Ibu nomor berapa ya? Nomor 7 tadi belum. Kalau saya tanya, tadi belum anta, min aina anti? Yang udah ditanya, tanya lagi. Yang belum tidak.
Sebentar, Bu, Kak, kalau saya sabar. tanya pakai min aina, berarti yang saya tanya adalah negaranya. Kalau saya tanya ma jinsiyatuki, berarti saya tanya keluarga negaraannya. Nah, maka kalau min aina berarti pakai min ya Bu ya. Kalau ditanya negaranya berarti dijawab pakai min. Tapi kalau jinsiyah saya tanya nggak pakai min, pakai kata-kata yang saya ajarkan tadi, yang pakai jinsiyah. Itu perbedaannya ya Bu. Oke, sekarang Ibu silahkan Ibu yang nomor 7. Min aina anti? Nomor 7 Nomor 7 saya. Ya Bu. Min aina anti ya. Nah, berarti yang ditanya apa Bu? Keluarga negaranya. Ana min Malaysia. Oke, ahsanti Bu, Masya Allah. Ana min Malaysia. Oke, coba sekali lagi Ibu nomor 11. Ma jinsiyatuki? Ingat Bu, ki saya tanya. Ma jinsiyatuki? Ana Indonesia. Ana Indonesia, Masya Allah. Berarti kira-kira paham ya Bu ya perbedaannya kalau pertanyaannya? Atau kasih latihan lagi Bu supaya untuk Ustazah izin bertanya, kita nggak pakai min itu nggak apa-apa Ustazah? Apa Waktu Bu? kita ditanya, tadi kan seperti tadi sahabat-sahabat jawabnya tidak pakai min, itu nggak apa-apa Ustazah. Tadi sahabat-sahabat jawab Ana Indonesia, gitu. Tidak pakai Ana min. Indonesia. Jadi kalau Ibu bilang Ana Indonesia nggak jadi masalah ya Bu ya. Ana gitu ya, Indonesia atau Ana min Indonesia untuk warga negara, tapi lebih ininya untuk negara itu bilang Ana min Indonesia. Oh, jadi lebih baik pakai min gitu ya Ustazah ya. Iya. Dari Indonesia. Iya, Ana min Indonesia. Baru kalau Ibu bilang keluarga negaranya Ana Indonesia. Baik Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Pion Ya, Ustazah. insya Allah paham ya Bu ya. Lanjut ke latihan ya Bu ya. Butuh ini Ustazah yang ditanya latihan bagian akhir nggak ditanya nomor yang akhir. Yang awal-awal sudah kali ditanya, yang akhir-akhir nggak ditanya satupun. Gimana Ustazah? Yang adil dong. Oh, yang akhir yang nomor 12 ya Bu. Boleh, boleh. 12 Ustazah, Masya Allah. Wah, bingung. 11 2 kali sudah. Baik Ibu, baik. Ini yang mufradat, kita coba lagi ya Bu ya. Mufradat, al-arad, unzur wasami. Ini mufradat yang ada di kosakata tadi, yaitu ma jinsiyatuka, ma jinsiyatuki. Tadi udah tahu kita artinya ya. Apa warga kenegaraan engkau laki-laki? Ma jinsiyatuki, apa kewarganegaraan engkau perempuan? Ana, di sini kata ana ya Bu ya. Ana berarti artinya saya. Nah, kalau di ana, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, sama aja. Karena jadi ana kalau untuk laki-laki ana juga, untuk perempuan ana juga. Kalau anta, engkau baru dibedakan anta dan anti. Kemudian Pakistan, berarti artinya negara Pakistan. Turki ya, berarti negara Turki. Mesir, berarti negara Mesir. Suria, berarti negara Syria. Pakistani, berarti kewarganegaraan Pakistan. Turki, berarti kewarganegaraan Turki. Misriyah, berarti kewarganegaraan Mesir. Suriah kewarganegaraan Mesir. Oke, latihannya. Ini di latihannya ini adalah di atadrib. Aduh, kemana? Sebentar kepencet. Oke, ya. Nih. Di sini pencet lagi. Oke, di sini yaitu kita lihat nih tadrib
Tadrib artinya latihan. Sil bainal kalimah wa surah al-munasibah. Sil hubungkan bainal kalimah antara kalimat-kalimat dan gambar-gambar yang cocok. Oke. Ini hubungkan ya Bu ya. Mana gambar atau kalimat-kalimatnya yang cocok. Pakistani, Pakistani, Pakistan, Pakistani, Misri, Misri, Suria, Suri, Turkiya, Turki. Maka dia inginkan nih Pakistan, Pakistan cocok nggak Bu dengan gambarnya? Enggak, Ini Ustazah. negaranya negara Pakistan, berarti cocok ya Bu ya. Nah, Misri ini pada umumnya cocok semua nih. Misr, negaranya gambarnya di sini adalah Misri. Oh, cocok. Suria, gambarnya negara Suria. Oke, Turki, gambar negaranya adalah Turki. Allah cocok nih ya Bu ya, nggak ada masalah. Maksudnya gambarnya apa? Oke. Ini al-hiwar as-salis. Percakapan yang ketiga. Kalau lihat dari jamnya udah lewat ya Bu ya. Kita lanjut atau bagaimana nih kira-kira Bu? Kayaknya udah cenut-cenut Ustazah. Ada lagi. Baik, insya Allah kita lanjut minggu depan. Kapan lagi Bu? Minggu depan Ustazah insya Allah. Minggu depan ya Bu ya, insya Allah ya Bu. Baik, kita Nah, lanjut. untuk menghilangkan kekecewaan Mbak Uti boleh ditanya Ustazah beliau. Silakan Ustazah. Kakak udah mau Nanti selesai. kecewa. Gak apa-apa Mbak Uti satu itu. Enggak. Oh baik. Silakan Ustazah, mau ditutup silakan. Iya, boleh Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ustazah, itu yang percakapan yang Turkiyun, Ustazah ini. Yang laki-laki Turkiyun, ya gimana Bu? ini yang ada gambar laki-laki salaman, Ustazah. Nah, itu katanya ana Pakistani, wama Indonesia tuka anta, ana Turkiyun. Nah, itu Ustazah, ana Turkiyun. Kalau yang perempuan, ana. Oke, ya, berarti di jinsiah ya Bu ya, di jinsiah. Ana min Pakistan ya Bu ya. Terus ini jawabannya ana Turkiyun, ana min Turkiya ya Bu. Turkiyun dan Turkiya, Ustazah. Iya, Turkiyun. Berarti nih Bu, kalau ana Turkiyun berarti dia menunjukkan bahwasannya dia adalah kewarganegaraan Turki. Turkiyun karena ada ya di atasnya tasdid ya Bu ya. Ya dengan di atasnya tasdid itu menunjukkan bahwasannya dia adalah kebangsaannya. Maka nggak dipakaikan min di situ. Berarti saya berkebangsaan Turki. Ana min Turkiya. Saya dari negara Turki gitu Bu. Jadi kalau dia laki-laki jawabnya ana Turkiyun. Kalau dia perempuan ana Turkiya gitu. Iya Bu, ana Turkiya. 100 Ibu. Insya Allah. Ya, kira-kira paham ya Bu ya, insya Allah. Kalau negara Bu, kalau sebutan negara nggak ada ya Bu ya, pakai Turkiya, Turkin itu nggak ada. Kalau negara apa negaranya itu sebutkan. Kalau negaranya Singapura, ana min Singapura, ana min Amerika, ana min Australia. Tapi kalau sudah berkebangsaan baru ditanya. Kalau dia laki-laki maka pakai iya dan tasdid di atas. Kalau dia perempuan berarti iya dan tamar. Kalau negara sebutkan negaranya. Misalnya Ibu dari Qatar gitu kan. Ana min Qatar. Saya berasal dari negara Qatar. Ana Indonesia. Saya datang dari negara Qatar. Tapi kewarganegaraan saya Indonesia. Ana min Qatar. Ana Indonesia.
atau Ana Indonesia. Ana Indonesia. Seperti itu ya, Bu. Oke. Sudah. Kita cukup sampai di sini dulu, Bu. Kita tutup atau bagaimana, Bu? Ya Ustazah, tutup aja Ustazah. Udah. Oke. Baiklah Ibu-ibu. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah kita selesaikan. Waktunya sudah habis. Saya sebagai fasilitatornya ya Bu ya untuk belajar bahasa Arab. Mohon maaf ya Bu kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya atau tidak sopan. Ini saya lihat ibu-ibu pada umumnya di atas umur saya semuanya. Tapi enggak apa-apa. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Tapi ketahuilah ya Bu ya, Masya Allah Ibu sangat bersyukur Ibu digerakkan oleh Allah untuk masih semangat belajar bahasa Arab untuk mempelajari Al-Quran. Karena Ibu adalah termasuk orang-orang yang dipersiapkan Allah hatinya untuk digerakkan, yang diberi hidayah oleh Allah untuk belajar agama Allah. Semoga ya Bu, kita tetap istiqomah menjalani perintah Allah, semangat menggapai hidayah, semangat menggapai surga, dan dikumpulkan di surganya kembali. Dan kita ketahui bahwa kita semuanya di dunia ini tidaklah melainkan hanya seorang hamba, yang mana tugas kita sebagai hamba yaitu beribadah kepada Allah. Kemudian kita akan diuji. Dalam beribadah itu kita akan diberi ujian. Dalam ujian itu Allah ingin melihat di antara kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Nanti nih Bu, pertama, kedua, dan ketiga nanti kan kita lihat. Nanti satu-satu mundur. Maka siapa yang masih ayyukum ahsanu amala di dalam surat Al-Mulk ya Bu ya, yang masih tetap, berarti itu yang masih istiqomah insya Allah. Karena kita di dunia ini memang dua ya Bu, diciptakan untuk menjadi hamba, kemudian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang baik hambanya, yang tetap istiqomah berbuat baik, yang tetap istiqomah ketika diuji apapun kondisinya, dia akan berusaha terus. Semoga ya Bu, kita termasuk kepada hamba-hamba yang menang dan menggapai surganya insya Allah. Ditutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kasihan Ustazah, sahabat Sama-sama semua. Ibu. Sampai Bermanfaat. ketemu lagi.